Di pinggir kota kecil yang seolah dilupakan oleh waktu, berdirilah sebuah rumah tua yang tampak asing bahkan bagi warga yang tinggal tak jauh dari sana. Dikelilingi rimbunan pohon jati dan semak yang liar, rumah itu tak pernah benar-benar kosong. Tapi tak juga pernah terasa hidup. Tiang pagarnya sudah berkarat, cat temboknya mengelupas, dan jendela-jendela kayunya tertutup rapat seperti mata yang enggan menatap kembali dunia luar. Garis kuning bertuliskan "Police Line, Do Not Cross" masih menggantung lemas di depan pagar. Sudah lusuh, robek di sana-sini, seperti sisa peringatan yang tak lagi diindahkan siapapun. Tak ada penjelasan, tak ada berita yang bisa ditemukan di Google. Rumah itu hanya muncul sebagai urban legend di forum Reddit dan komunitas lokal. Tidak pernah disebut secara langsung di berita, namun selalu muncul dalam bisik-bisik kampung. Jangan lewat sana saat langit mulai biru gelap. Sore itu, memang langit mulai membiru. Langkah kaki menyusuri rumput liar yang belum pernah disentuh mesin pemotong rumput. Kamera digantung di leher, senter kecil menempel di dada, wajahnya penuh semangat, tapi mata sedikit lelah karena semalam belum tidur. Dialah Raka Pratama, seorang pembuat konten horor yang sedang naik daun. Dalam channel YouTube-nya, Langkah Malam, ia sering menantang dirinya masuk ke lokasi-lokasi yang dianggap angker. Pabrik tua, bunker militer, rumah penjagalan, semuanya sudah pernah dia masuki. Namun ini berbeda. Sambil menyalakan kamera dan menyetel mikrofon, Raka mengarahkan lensanya ke rumah tua di depannya. Oke guys, ini dia rumah paling misterius yang gak ada satupun berita valid tentangnya. Tapi yang pasti masih ada garis polisinya. Dan itu berarti entah kenapa tempat ini pernah jadi TKP. Kita bakal masuk dan cari tahu langsung malam ini. Klik. Kamera mulai merekam. Live chat menyala sebentar. Tapi ia memutuskan untuk hanya merekam, bukan siaran langsung. Sinyal di tempat ini terlalu buruk. Lagi pula kalau konten ini benar-benar bagus, ia akan edit dengan sinematik seperti biasanya. Ia menyeberang garis polisi. Saat kakinya menginjak ubin berlumut di teras depan, terdengar bunyi berderak samar dari kayu tua. Bau apak langsung menyeruak, campuran debu, jamur, dan sesuatu yang seperti besi karatan. Bukan darah, tapi cukup dekat untuk membuat perut mual. Raka melangkah masuk. Ruangan pertama adalah ruang tamu dengan sofa yang sudah lapuk, tirai lusuh tergantung tak rapi, dan rak buku kosong yang miring ke samping. Dindingnya penuh bercak lembab berbentuk aneh, seolah air pernah menetes dari tempat yang tak masuk akal, dari sudut-sudut yang tak memiliki saluran air. Senter menyorot ke kanan. Ada lorong gelap menuju ruang dalam. Suara sepatu ketsnya di atas lantai kayu tua menggema pelan, tapi cukup membuat suasana makin tegang. Raka bicara pelan ke arah kameranya. Buat yang belum tahu, rumah ini viral di forum Urban Horror ID. Katanya, waktu di sini aneh. Ada yang bilang malam terasa lebih cepat. Ada yang bilang jam di sini jalan mundur. Tapi yang bikin gue tertarik, gak ada catatan tentang kasusnya. Padahal jelas-jelas ada garis polisi. Gak ada berita, gak ada nama pemilik. Bahkan tetangga gak ada yang mau cerita. Ia berhenti, menyorot dinding kiri. Sebuah bingkai foto tergantung, tapi fotonya kosong, seolah kertas di dalamnya pernah terbakar meninggalkan bekas hangus di tengah. Detik berikutnya, terdengar suara klik. Televisi tua di sudut ruangan menyala sendiri, menampilkan layar hitam putih penuh noise. Anjir, gumam Raka menyorot ke sana. Layar TV yang awalnya hanya bising tiba-tiba memperlihatkan rekanan.
Gambar seseorang sedang diseret di lantai. Namun, gerakannya aneh. Mundur. Tubuh itu diseret ke belakang, menuju lorong. Dan yang membuat darah Raka mendadak dingin, baju yang dikenakan oleh tubuh dalam rekaman itu sama persis dengan yang sedang ia pakai sekarang. Ia mendekat, perlahan. Tapi sebelum ia bisa mengkonfirmasi lebih lanjut, layar TV kembali hitam. Mesin menyala terus, tapi gambar hilang. Detak jantungnya mulai terasa keras. Ia menatap kameranya. Oke, tadi itu aneh banget. Gue nggak tahu itu bug atau jebakan, tapi itu gue di TV, baju ini, jaket ini. Ia menunjuk dirinya sendiri. Suaranya bergetar tipis. Tiba-tiba terdengar suara berdecit dari arah belakang. Pintu lorong sedikit terbuka. Raka menelan ludah lalu menyorot ke sana. Namun saat ia mendekat, lorong itu tampak lebih panjang dari sebelumnya. Lebih gelap, seolah menyerap cahaya. Dindingnya berubah, kini penuh dengan corotan samar. Simbol, kata-kata, tidak jelas, tapi terasa kuno dan asing. Ia mencoba memotret, tapi kamera mendadak beku, freeze frame. Senter mulai berkedip. Dan dalam sepersekian detik, ia merasa seperti dilihat. Bukan dari depan, tapi dari belakang. Padahal ia sendirian. Tak ada siapa-siapa, ia sudah memastikan itu sejak awal masuk. Tapi kini, udara di sekitarnya seperti membeku. Suhu menurun. Nafasnya mulai tampak saat ia menghembuskan. Gue harus rekam semua ini, katanya pelan. Namun saat ia kembali ke ruang tamu, TV itu sudah tidak ada. Hilang, seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanya bekas debu di lantai, seperti ada sesuatu berat pernah berdiri di situ. Ia mundur beberapa langkah. Di atasnya, jam dinding yang rusak menunjukkan pukul 4.33. Detiknya bergerak ke kiri, mundur, dan cepat. Ia mengarahkan kameranya ke atas. Zoom in. Jam itu terus berdetak mundur. 4.32, 4.31, 4.30. Dan di latar belakang, suara napas berat terdengar. Bukan dari Raka, tapi dari rekaman kameranya sendiri. Ia menghentikan perekaman. Namun layar LCD-nya menunjukkan wajahnya sendiri sedang berdiri di luar rumah. Padahal ia jelas-jelas masih di dalam. Raka terpaku. Hayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Langit telah menghitam sepenuhnya ketika Bayu Ramadan tiba di depan rumah yang telah lama ia hindari. Ia bukan tipe orang yang percaya hal mistis, tapi malam ini hatinya gelisah. Ia melihat rekaman singkat Raka yang dikirim secara otomatis dari sistem backup cloud mereka. Video itu terhenti mendadak, dan Raka tak menjawab pesan maupun telepon. Bayu mengenakan jaket denim lamanya dan tas selempang berisi alat perekam suara, senter besar, serta pisau lipat yang ia simpan untuk berjaga-jaga. Garis polisi itu masih tergantung, bergerak perlahan ditiup angin malam. Raka, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk, melewati pagar, lalu membuka pintu rumah tua ini yang anehnya tidak terkunci. Udara di dalam langsung menyerang seperti kabut tipis penuh listrik statis, dingin, basah, sunyi. Di dalam, rumah tampak berbeda dari ingatannya. Seolah berubah bentuk setiap ia berkedip. Lorongnya lebih panjang, dindingnya lebih kotor. Ia memanggil Raka. Raka!
Tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri berulang. Raka, kakak. Bayu menyalakan senter dan menyusuri lorong. Di salah satu dinding, ia melihat sesuatu yang aneh. Lukisan. Tapi lukisan itu tidak dicat, melainkan terbentuk dari jamur, bercak, dan rembesan air. Dan jika dilihat dari sudut tertentu, gambarnya adalah wajah seseorang, wajah yang sangat mirip Raka, sedang berteriak ketakutan. Bayu mundur. Tiba-tiba, suara berat dari ruangan sebelah terdengar, seperti desahan nafas seseorang yang berdiri terlalu dekat dari mikrofon. Ia berbalik, namun tidak melihat siapapun. Saat itulah, layar ponselnya berkedip. Sebuah pesan masuk dari Maya Hapsari. Jangan biarkan waktu mengambil dia. Ada sesuatu yang kamu harus tahu. Aku akan ke sana. Tunggu aku. Bayu mengernyit. Ia mencoba membalas, tapi signal hilang total. Sementara itu, di ruangan berbeda dalam rumah yang sama, Raka duduk di lantai kayu kedinginan. Wajahnya pucat. Ia telah berjalan ke beberapa ruangan dan kembali ke titik semula berkali-kali. Semua pintu seolah terhubung dengan satu ruang. Loop. Ia melihat jam tangannya. Jarumnya mati. Namun, kamera di tangannya tetap nyala. Ia membuka kembali video terakhir yang terekam. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Rekaman menunjukkan dirinya sendiri memegang kamera, berjalan di lorong, lalu tiba-tiba jatuh dan ditarik oleh sosok bertudung ke ruang tamu. Kemudian gelap. Semua itu dalam urutan terbalik. Raka menatap kosong ke layar, tangannya gemetar. Sial. Gue udah mati di sini, bisiknya. Dari arah luar rumah, lampu motor menyala samar. Maya Hapsari berhenti tepat di depan pagar. Ia mengenakan sweater abu dan scarf etnik, matanya tajam menatap rumah itu. Ia bukan pemburu hantu, tapi ia tahu rumah ini bukan rumah biasa. Ia memegang buku catatan kulit yang berisi catatan tentang ritual pengembalian waktu. Ia mengenali simbol yang sempat muncul dalam siaran Raka. Itu adalah bagian dari teks kuno Jawa yang dipakai dalam upacara pemanggilan kembali arwah yang tidak ingin kembali. Maya masuk dengan hati-hati. Begitu kakinya menyentuh ambang pintu, telinganya langsung terasa seperti tersumbat. Bunyi detak jam terdengar keras, padahal tidak ada jam di sana. Ia menyusuri lorong yang sama dengan Bayu, lalu melihat cahaya senter di kejauhan. Mereka akhirnya bertemu. Bayu, Maya, gila, kamu beneran datang? Mereka bertukar kabar singkat, lalu berbagi info. Bayu tentang lukisan wajah Raka, Maya tentang teks ritual yang terbalik. Kita harus menemukan dia sebelum jam di sini kembali ke waktu awal, ucap Maya. Rumah ini bukan hanya tempat, ini semacam simpul waktu yang menelan siapapun yang tertinggal. Saat menyusuri ruang makan, mereka menemukan sebuah buku harian sobek bertuliskan, "Aku tidak bisa keluar. Aku sudah mati berkali-kali, tapi versi aku yang lama selalu kembali." Tulisan ini ditulis dalam format membingungkan, kalimat yang mulai dari akhir dan mundur ke awal. Sebuah kamera tua yang ternyata berisi rekaman puluhan wajah berbeda, semua tampak ketakutan, diseret, dibunuh. Beberapa wajah bahkan mengenakan pakaian mirip Raka, tapi tak satu pun bisa diidentifikasi secara jelas. Sebuah cermin retak yang jika dipantulkan dengan cahaya tertentu menampilkan orang yang belum masuk ke rumah, yakni Bayu dan Maya dalam versi yang lebih tua.
Siapa sebenarnya yang pertama masuk? Apakah rumah ini membuat duplikat? Apakah semuanya sudah terjadi sebelumnya? Bayu tampak gugup dan mulai menyalahkan Raka. Ia mencurigai bahwa semua ini adalah jebakan viral, prank besar-besaran. Tapi emosi Bayu bukan karena takut, melainkan karena trauma masa lalu. Dulu, adik Bayu hilang di rumah kosong serupa. Dan sejak itu Bayu tidak pernah bisa tidur tanpa mimpi buruk. Maya mulai merasa aneh. Setiap langkahnya terasa seperti dejavu. Ia seolah tahu letak pintu-pintu, padahal belum pernah ke rumah ini. Tapi ia menyembunyikan satu hal. Ia pernah membaca kisah serupa dalam jurnal pribadi milik ibunya sendiri yang hilang saat Maya masih kecil. Raka di sisi lain mulai berinteraksi dengan sosok bertudung. Tidak secara fisik, tapi melalui video yang ia temukan di layar dinding. Bayangan dirinya sendiri mengenakan tudung, berdiri di balik pintu, memegang kamera rusak. Di satu titik, Raka mulai merasa aneh. Ia sudah tidak tahu lagi jam berapa, ia hanya tahu waktu terus mundur dan jika ia tidak segera keluar, ia akan bertemu akhir dari dirinya yang sudah ditentukan sejak awal masuk. Maya dan Bayu menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Terdapat simbol-simbol terbakar di lantai, seolah bekas ritual gagal. Mereka menemukan paku berkarat, tali tambang putus, dan tulang manusia setengah terkubur. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Mereka menyorotkan senter dan melihat Raka. Tapi Raka yang ini terlihat lebih tua. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Ia menatap mereka lama, lalu menghilang ke balik lorong. "Bukan dia," bisik Maya. "Kalau bukan dia, terus yang mana yang asli?" ucap Bayu. Sementara itu kamera Raka yang asli masih menyala, merekam dari lantai atas, menunjukkan rekaman lorong yang sama dari sudut pandang berbeda. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada karena teka-teki ini belum selesai. Lorong menuju lantai atas gelap, tapi suara langkah kaki di atas membuat Maya dan Bayu tetap melangkah meski dengan senter yang mulai redup dan detak jantung yang tak terkendali. Langkah mereka terasa berat. Waktu di dalam rumah seolah memperlambat setiap gerakan. Bayu menoleh ke belakang sesekali. Lorong di belakang mereka selalu berubah panjangnya, seperti bergerak bersamaan dengan nafas mereka sendiri. "Ini bukan rumah biasa," gumam Maya. Tempat ini bergerak." Tangga tua mengeluarkan suara berderit saat diinjak. Saat mereka sampai di lantai 2, udara makin dingin, seperti suhu menurun 10 derajat tiba-tiba. Semua cahaya dari luar menghilang, seolah rumah terputus dari dunia luar. Mereka menemukan sebuah kamar. Pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya ada Raka, tapi tidak sedang berdiri. Ia terbaring di lantai, pucat, diam, dan tampak maki. Bayu mendekat panik. "Raka, hei, bangun!" Tapi Maya menarik bahunya. "Tunggu!" Ia menunjuk kamera Raka yang masih menyala. Layar LCD menunjukkan rekaman yang sedang berlangsung. Dalam rekaman itu, Maya dan Bayu baru saja masuk ke kamar. Padahal mereka sedang berdiri di situ sekarang. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam rekaman, tapi gerakannya lebih cepat dari kenyataan. Rekaman bergerak mundur, menunjukkan Maya menarik pintu kamar. Bayu memanggil nama Raka, dan mereka menaiki tangga. Semuanya terbalik. "Ini rekaman dari masa depan kita?" gumam Bayu. "Bukan. Ini masa lalu, atau masa lalu yang akan kembali terjadi. Rumah ini membalik alur waktu, tapi hanya bagian tertentu.
Dan yang barusan kita lihat bisa jadi bukan kita yang sekarang. Dia mulai gemetar. Bayu menunduk memeriksa tubuh Raka. Tapi saat menyentuh leher, tubuh itu menguap menjadi debu hitam yang terbang pelan ke langit-langit. Bayu mundur, terperangah. Di belakang mereka, suara pintu tertutup keras. Mereka berbalik. Di ambang pintu berdiri Raka lain, mengenakan tudung hitam, wajahnya tertutup bayangan. Kamera rusak tergantung di lehernya. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Namun saat Maya mendekat, ia melihat sesuatu yang mustahil. Tatapan mata di balik tudung, tatapan kosong itu adalah matanya Raka. Tapi ada luka panjang di dahinya. Luka itu baru saja muncul. Maya melihat ke lantai, tempat debu tubuh Raka menghilang. Ini dia yang sama, dia versi masa depan. Rumah ini bukan hanya memutar waktu, ia mengulang peristiwa. Dan setiap pengulangan membuat versi baru dari Raka. Berarti rumah ini menyimpan versi-versi orang yang pernah mati di sini. Raka bertudung, perlahan menoleh dan melemparkan kamera rusak ke lantai. Kamera itu terbuka dan kaset di dalamnya terlembar. Maya mengambilnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menyelipkannya ke alat pemutar video tua di kamar. Layar menyala, dan di sanalah mereka melihatnya. Rekaman asli pembunuhan Raka, tapi bukan oleh makhluk goib, bukan oleh sosok misterius, tapi oleh Raka sendiri. Raka di dalam rekaman, dalam kondisi panik dan menangis, mengikat dirinya sendiri, mengatur kamera, lalu menghunuskan benda tajam ke tubuhnya, berulang-ulang hingga jatuh. Bayu terdiam. Kenapa dia? Maya mundur perlahan. Dia mencoba menghentikan pengulangan. Dia tahu dia akan kembali lagi dan lagi dan lagi. Satu-satunya cara adalah memutuskan skenario. Mereka melihat tulisan di dinding yang sebelumnya tampak seperti bercak air sekarang berubah menjadi kalimat. Aku sudah mati berkali-kali, tapi yang baru selalu datang. Sosok bertudung maju selangkah. Bayu mengangkat senter, tapi cahayanya mati. Semua jadi gelap, dan dalam kegelapan itu, suara Raka terdengar, pelan, parau, seperti suara dari lubang yang dalam. Kalian tak bisa menyelamatkan aku. Aku sudah menjadi bagian dari rumah ini. Tiba-tiba, lorong-lorong rumah terlihat dari balik jendela kamar, berputar. Struktur rumah berubah, semua pintu tertutup bersamaan. Dari luar, rumah tampak seperti menyusut. Namun di dalamnya, Maya dan Bayu merasa lorong-lorong menjadi tak terbatas. Mereka mulai kehilangan arah, kembali ke ruang tamu. Tapi ruang tamu kini bukan ruang tamu, melainkan tumpukan ruangan-ruangan yang saling bertumpuk. Kamar menumpuk ke ruang makan ke loteng, dan semuanya gelap. Maya mulai panik. Waktu di sini sudah hancur. Bayu meraih tangannya. Kita harus keluar sekarang. Tapi pintu depan tidak lagi di tempatnya. Ia kini menjadi jendela, dan jendela menjadi lantai. Semua orientasi terbalik. Mereka akhirnya masuk ke ruang cermin yang sebelumnya hanya terlihat di rekaman. Dan kini, dalam cermin retak itu, mereka melihat diri mereka sendiri, tapi versi yang lebih tua, lusuh, mata kosong, dan tertutup tudung. Bayu menyentuh cermin, dan cermin itu menyerap tangannya. "Ma!" teriak Bayu ketika ia belum bisa menarik tangan itu kembali, tapi cermin itu retak dan Bayu terhisap ke dalamnya. Maya berteriak, "Bayu!" Namun suaranya hanya menggema ke dinding kosong. Bayu telah lenyap dan di pantulan cermin yang tersisa, Maya melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Dia sendiri berdiri mengenakan tudung. Dan di belakangnya, pintu terbuka kembali. Cahaya masuk pertama kalinya. Raka berdiri di ambang pintu.
bukan Raka bertudung. Raka asli, masih hidup, menatap Maya. "Tolong aku keluar," bisik Raka. Maya menatap ke cermin, lalu ke Raka. Tak ada waktu berpikir. Apakah ini jebakan waktu lain atau benar dia yang masih hidup? Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu, biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu kamu yang paling jeli. Rumah itu perlahan kembali sunyi. Cahaya dari luar yang menembus celah pintu tidak seperti cahaya matahari, melainkan seolah datang dari tempat lain, terlalu putih, terlalu bersih untuk dunia yang selama ini dipenuhi kegelapan dan debu. Maya berdiri diam. Di hadapannya, Raka terlihat masih muda, kotor, tapi sadar. Tubuhnya gemetar, tapi matanya belum kosong. Ia belum menjadi versi lain, belum menjadi hantu waktu, belum menjadi bayangan berkerudung. "Gue terjebak," suara Raka lirih. "Rumah ini memutarku berulang kali." Maya mendekat, perlahan. Tapi pikirannya terus melayang. Ia masih melihat wajahnya sendiri di cermin. Dirinya yang mengenakan tudung. Dirinya yang mungkin bukan lagi dirinya. "Aku harus tahu sesuatu," ucap Maya pelan. "Siapa yang pertama masuk ke rumah ini? Siapa orang pertama yang membangkitkan waktu?" Raka memandangnya lama. Dan jawabannya, "Kamu." Ingatan Maya mendadak muncul seperti ledakan kecil di kepala. Saat kecil, ia pernah masuk rumah ini bersama ibunya. Saat itu rumah ini masih dianggap sebagai rumah warga biasa yang terbakar dan kosong. Tapi ia ingat, ibunya tak pernah kembali. Ialah satu-satunya saksi mata, tapi traumanya menghapus semua itu. Ia hidup dengan bayang-bayang gelap dan mimpi buruk yang berulang. Bayu pernah bertanya mengapa Maya tertarik dengan simbol-simbol lokal. Kini ia tahu jawabannya. Ia tak pernah belajar tentang rumah ini. Ia sedang mencari jalan keluar sejak lama. Mereka mencoba keluar bersama. Maya menggandeng tangan Raka berjalan ke arah pintu tempat cahaya itu muncul. Namun tepat sebelum keluar, Raka berhenti. "Ada satu hal lagi," katanya pelan. "Kalau aku keluar, versi diriku yang sudah mati akan terus hidup di dalam rumah ini." Maya menatapnya. "Mereka tidak nyata, hanya pantulan." "Tidak," balas Raka. "Mereka sadar, aku bisa merasakan mereka, dan satu di antara mereka akan menggantikan aku, keluar dari rumah, menggantikan Dunainata." Diam. Maya teringat sesuatu. Cermin. Versi dirinya yang mengenakan tudung, bukan masa depan, tapi pantulan realitas yang dibelokkan. Masing-masing orang yang masuk ke rumah ini akan melahirkan versi lain dari dirinya. Dan versi itu tidak akan selalu baik. Satu demi satu, petunjuk sebelumnya mulai terhubung. TV yang menampilkan Raka dibunuh, itu proyeksi dari masa depan alternatif. Lukisan Fajar Raka di dinding, itu jejak versi sebelumnya yang telah lenyap. Pesan dari Maya di HP Bayu ternyata dikirim dari masa lalu, dari Maya yang lebih muda sebelum masuk ke rumah. Bayu. Mereka mencarinya, tapi tak ada jejak, kecuali sebuah video yang tertinggal di lantai. Dalam rekaman itu, Bayu duduk di ruang bawah tanah, mengenakan tudung, menatap kamera. Ia berkata, "Kalau kalian menonton ini, berarti aku tidak berhasil keluar. Jangan percaya pada siapapun, termasuk diriku sendiri. Karena rumah ini akan coba keluar dengan wajah kita." Raka mulai ragu. "Bagaimana kita tahu kita adalah versi yang asli?" tanyanya dengan suara serak. "Bagaimana kalau aku adalah duplikat?" Maya memejamkan mata. "Kalau kamu bisa bertanya begitu, mungkin kamu bukan duplikat." Tapi hatinya tidak yakin. Raka mengambil kamera dari lehernya.
Ia memutar rekaman terakhir, namun kali ini bukan tentang dirinya, melainkan Maya. Versi Maya lain sedang berjalan sendiri di lorong, menatap cermin, lalu tersenyum, senyum yang tidak pernah Maya tunjukkan sebelumnya, dan kemudian menghilang ke balik dinding. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu yang membawa mereka ke cahaya. Namun sebelum masuk, Maya melihat refleksi mereka berdua di kaca jendela. Dirinya dan Raka. Keduanya tidak berkedip. Ia menoleh ke Raka yang sedang menatapnya tanpa berkedip. "Maya," suara itu aneh, lebih dalam, lebih lambat. Maya memundur. "Kalau kamu Raka yang asli, bilang sesuatu yang cuma kita berdua tahu," tantangnya. Raka atau sosok di hadapannya diam, lalu perlahan berkata, "Waktu tidak berjalan maju di tempat ini, Maya. Dia hanya menunggu sampai kamu berhenti percaya pada dirimu sendiri." Cerita ini mungkin mulai jelas atau justru semakin kabur. Apakah kamu bisa memisahkan mana versi asli dan mana bayangan? Tulis tebakanmu di komentar dan share ke temanmu biar mereka ikut terperangkap dalam teka-teki ini. Malam belum selesai, kita belum sampai ke akhir. Maya menatap sosok yang menyerupai Raka di hadapannya. Bayangannya tetap tak berkedip. Hening. Terlalu lama. Lalu ia melangkah mundur, mengambil kamera dari tasnya dan menyalakannya. Ia arahkan ke Raka, merekam. Layar LCD menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Sosok Raka di layar tidak memiliki wajah, hanya kabut hitam seperti sensor rusak. Padahal secara fisik di depannya, wajah itu terlihat jelas. "Bukan kamu," ucap Maya lirih. Sosok itu tertawa, bukan suara manusia, melainkan suara yang terfragmentasi, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. "Waktu hanya butuh satu celah kecil untuk masuk ke dunia kalian." Maya langsung menyalakan kembali buku ritual di sakunya. Membuka halaman terakhir, ia membaca cepat, merapal kalimat dalam bahasa kuno yang telah ia pelajari bertahun-tahun. Ritual penutup jalur waktu. Tapi waktu dalam rumah ini tidak mau dikunci begitu saja. Ruang di sekeliling mereka mulai bergetar, dinding bergerak seperti daging, lorong memanjang dan memendek seperti paru-paru yang bernafas. Maya terus membaca, walau darah mulai mengucur dari hidungnya. Kepalanya terasa seperti diremas dari dalam. Sosok Raka mulai terdistorsi. Wajahnya menyebar, menggandakan dirinya menjadi beberapa bayangan di dinding, lantai, dan langit-langit. "Terlambat, kamu yang membuka pintu ini bertahun lalu." Maya menjerit dan membanting kamera ke lantai. Lensa pecah, dan dari dalam kamera, asap hitam keluar dan menyebar. Asap itu bukan hanya kabut, itu ingatan, itu peristiwa, itu versi. Dan di dalamnya, Maya melihat Bayu. Ia tidak mati. Ia berdiri dalam gelap, diam, tapi tidak bisa bicara, seperti dikunci. Ia melihat Maya, tapi tak bisa menjangkau. "Maya," suaranya nyaris tak terdengar. Ia bukan sosok jahat, tapi juga bukan manusia lagi. Maya menyelesaikan ritual. Cahaya terang muncul dari jendela. Suara reruntuhan menggelegar. Tapi saat semuanya berhenti, rumah tak hancur. Waktu tak runtuh. Maya berdiri sendirian di luar di pagi hari. Rumah di belakangnya tak lagi berdiri, hanya fondasi batu dan ilalan liar. Seseorang menepuk pundaknya. Ia menoleh.
Seorang polisi berdiri mengenakan seragam dinas dengan wajah bingung. "Bu, Anda baik-baik saja? Rumah itu sudah terbakar 20 tahun lalu. Tak ada yang tinggal di sini." Maya tidak menjawab. Ia melihat jam tangannya. Pukul 4.33. Jarum detik berjalan mundur. Beberapa minggu kemudian, sebuah video diunggah ke kanal YouTube Langkah Malam berjudul Garis Polisi, Video Terakhir Raka Pratama. Durasinya 11 menit. Video itu memperlihatkan Maya, bukan Raka, memegang kamera. Ia masuk ke rumah itu. Ia menuruni lorong. Dan di menit kelima, ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Maya versi lain mengenakan tudung, menatap langsung ke kamera. Kita semua masuk untuk mencari, tapi pada akhirnya kita dikurung dalam versi yang ingin kita lihat. Kamu bukan Maya yang asli, aku juga bukan, dan tidak ada yang akan tahu siapa yang keluar. Layar video tiba-tiba gelap. Komentar penonton pun terbagi. Apa maksudnya nggak ada yang keluar? Gue kira Raka yang jadi korban. Ternyata semua karakter itu salah. Tolong, kenapa endingnya bikin gue merinding dan merasa kehilangan identitas? Di dunia nyata, seseorang mengenakan hoodie dan topi berjalan menyusuri trotoar kota. Ia memegang kamera baru, menggantung di leher. Wajahnya familiar, tapi tak ada yang mengenalnya. Ia berhenti di sebuah rumah tua lain yang dipagari garis polisi. Rumah lain, waktu lain. Senyum kecil muncul di wajahnya. Dan layar membeku. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.